Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Juni Rahayu, NIM 2105 111528, mata kuliah literasi digital, dosen pengampu MRD Rusandi MPD. Hari ini saya akan membahas mengenai membangun kerjasama tim atau team building. Apa yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kerjasama tim atau team building adalah proses dan strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Prinsipnya, kerjasama tim merupakan cara bekerja kreatif, berbekalkan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Keberadaannya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi tersebut untuk menjalankan peran resmi, misalnya kepala bagian, kepala seksi, dan sebagainya. 3. Memiliki struktur hubungan tugas dan hierarkis. Mengapa perlu dibentuk kelompok? 1. Dengan adanya kelompok, maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok akan lebih mudah. 2. Sumber lebih banyak dan terjadi proses belajar. 3. Kelemahan individu terbatas oleh kelompok. 4. Kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat lebih akurat. Proses pembentukan kelompok. 1. Tahap invasi atau pembentukan. 2. Tahap memahami atau gejolak. 3. Tahap kedewasaan atau pembentukan norma. 4. Tahap mengalami atau transformasi. Perbedaan kelompok dan tim. 1. Berkelompok. Kelompok belum tentu tim. 2. Anggota bekerja secara individual dan kadang berbeda tujuan. 3. Anggota tidak dilibatkan dalam penetapan sasaran. 4. Anggota diminta untuk bekerja dan bukan diminta saran. 5. Anggota tidak percaya pada motif rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya, perbedaan tim. Tim pasti kelompok. Anggota menyadari ketergantungan antar mereka. 3. Anggota merasa memiliki organisasi karena komitmen terhadap sasaran anggota. 4. Anggota memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. 5. Anggota bekerja dalam suasana saling percaya. Hakikat organisasi sebagai tim adalah suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis yang memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Menurut Stephen Covey 1997 dalam bukunya The 7 Habits menemukan 7 kebiasaan yang baik. 1. Proaktif. 2. Mendahulukan yang utama. 3. Selalu memulai dengan tujuan akhir. 4. Pendekatan menang-menang. 5. Berusaha mengerti orang lain sebelum dimengerti orang lain. 6. Selalu menciptakan sinergi, keterpaduan, dan kebersamaan. 7. Selalu mengasah dan mengembangkan diri baik fisik,
Umpan balik tim lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan. 7. Konflik diterima sebagai hal yang wajar dan dianggotakan sebagai kesempatan untuk memecahkan masalah. 8. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Tim yang dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi, tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut, menghasilkan sesuatu. Ciri-ciri tim yang dinamis dikemukakan oleh Richard Y. Chang sebagai berikut. 1. Menyatakan secara jelas misi dan tujuan, beroperasi secara kreatif. 2. Memfokuskan pada hasil. 3. Memperjelas peran dan tanggung jawab. 4. Organisasikan dengan baik. 5. Membangun di atas kekuatan individu. 6. Saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain. 7. Mengembangkan iklim tim. 8. Menyelesaikan ketidaksepakatan. 9. Berkomunikasi secara terbuka. 10. Membuat keputusan secara objektif. 11. Mengevaluasi efektivitasnya sendiri. Tahapan pertumbuhan tim. Tim yang baik dalam suatu organisasi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Tahap pertumbuhan ia adalah sebagai berikut. 1. Tahap forming. 2. Tahap storming. 3. Tahap norming. 4. Tahap performing. Tim efektif. Tujuan jelas. Komunikasi. 2. Komunikasi efektif. 3. Pemimpin bertanggung jawab. 4. Kejelasan peran tiap anggota. 5. Keputusan secara konsensus. 6. Iklim atau kondusif. 7. Tiap anggota berperan. Ciri-ciri tim efektif. 1. Tujuan yang akan dicapai jelas atau sama dengan visi, misi, tujuan. Tugas ditetapkan bersama dan diterima oleh semua anggota tim yang diwujudkan dalam rencana kegiatan yang nyata. 2. Iklim yang tidak formal, sejuk dan santai, tidak dijumpai adanya ketegangan atau kejemuan. Tiap anggota tim terdorong untuk berperan aktif. 3. Keputusan diambil secara konsensus. 4. Komunikasi keterbukaan atau gejala-gejala timbulnya tim yang tidak efektif. 1. Misi tim tidak dapat dengan mudah dijelaskan. 2. Pertemuan berjalan dengan formal, kaku dan tegang. 3. Partisipasi tinggi tetapi tidak ada hasil. 4. Banyak bicara tetapi tidak terjadi komunikasi yang efektif. 5. Ketidaksesuaian pendapat berkelanjut pada pembicaraan pribadi di luar pertemuan. 6. Keputusan cenderung diambil oleh pemimpin formal dengan sedikit keterlibatan anggota tim. Tahapan pengembangan tim. 1. Menetapkan arah atau drive. 2. Bergerak atau strive. 3. Mempercepat gerak atau drive. 4. Sampai atau arif. Membangun rasa kebersamaan tim. Tim yang dinamis akan berjalan apabila anggotanya mampu membangun rasa kebersamaan secara efektif. Rasa kebersamaan dapat terwujud bila para anggota tim
termasuk mereka yang lahir kembar atau twin. Tim akan efektif bila dibangun berdasarkan kebersamaan, tidak memandang pangkat, suku, dan golongan, menunjukkan saling percaya, saling menghargai, dan dilandasi keterbukaan. Oleh karena itu, kebersamaan yang harus dibangun tersebut sebagai berikut. 1. Berorientasi pada opini. 2. Berorientasi pada persamaan. 3. Berorientasi pada tujuan. 4. Membangun keanggotaan tim. 1. Membangun anggota tim untuk berkomitmen. 2. Memotivasi anggota tim yang tidak termotivasi. Motivasi sama dengan anggota tim yang efektif, anggota tim tidak efektif, dan menuju sukses. Pemecahan masalah atau saling menguntungkan. Konflik selalu melibatkan dua orang atau lebih, atau perseorangan atau kelompok. Yang terjadi apabila salah satu pihak merasa kepentingan yang dihalang-halangi atau akan dihalang-halangi. 1. Konflik akan tambah merebak. 2. Apabila tindakan bermusuhan. 3. Memegang posisinya dengan baik. 4. Keterlibatan emosional. Langkah-langkah menyelesaikan konflik. Menurut Richard Y. Chang, langkah 1. Mengakui adanya konflik. Langkah 2. Mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Langkah 3.